Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kajian sosiologi dalam mengenali gejala sosial. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individual mempunyai makna yang berbeda dengan individualisme dan individualis. Individualisme itu sendiri adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sementara individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Keunikan ini dapat dilihat ketika seseorang bereaksi terhadap situasi dalam hidupnya. Coba perhatikan diri kalian sendiri. Apakah penampilan fisik kalian sama dengan penampilan fisik teman atau saudara kandung kalian? Apakah kemampuan kalian sama dengan kemampuan teman atau saudara kandung kalian? Apakah kebutuhan kalian sama dengan kebutuhan teman atau saudara kandung kalian? Apakah perasaan dan sikap kalian sama dengan perasaan dan sikap teman atau saudara kandung kalian dalam menghadapi suatu peristiwa? Kata individu dalam konsep manusia mau menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Tahukah Anda contohnya? Bagi kita, kesadaran bahwa manusia merupakan individu yang unik hendaknya mendorong kita semua untuk dapat saling bertoleransi, hidup dan bekerja bersama dengan damai dalam masyarakat. Dengan menyadari perbedaan individu, kita dapat memahami diri kita dan menerima diri kita dengan lebih baik. Dengan mengetahui perbedaan individu, kita juga bisa memberikan perhatian kepada orang lain, memahami masalah orang lain, dan mencoba untuk mentolerir mereka. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika dia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Menurutnya, manusia harus hidup dalam masyarakat. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Bentuk sikap sosial yang positif antara lain adalah tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Apakah sikap seperti ini sudah kalian tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selain itu, kita juga hendaknya memiliki sikap toleransi. Toleransi menunjuk pada adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. Tentu saja sikap ini perlu kita tunjukkan agar kehidupan sosial benar-benar dapat kita bangun dengan baik. Kehidupan sosial sangat kita butuhkan. Sejak lahir, seseorang sudah membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini mengarahkan manusia untuk hidup bersama dengan orang lain. Dalam kebersamaan itu, manusia saling menjalin interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ketika interaksi sosial berlangsung, gejala-gejala sosial ditemukan.
Makna lain manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia itu sendiri terikat oleh norma sosial yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi, manusia sebagai makhluk sosial yang terikat oleh norma sosial menjalankan kehidupannya yang diatur oleh norma, terikat oleh norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sosiologi itu sendiri. Secara kebahasaan atau etimologi, istilah sosiologi berasal dari kata sosius dan logos. Sosius artinya teman atau kawan, dapat juga diartikan sebagai pergaulan hidup manusia atau masyarakat. Sedangkan logos artinya berbicara, mengajar, atau ilmu. Secara harfiah, sosiologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antar teman. Pengertian hubungan antar teman adalah antara orang yang satu dengan orang yang lain, baik yang bersungguh-sungguh teman atau sahabat maupun lawan atau musuh. Secara umum, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang masyarakat. Untuk pengertian-pengertian sosiologi sebagaimana yang sudah kalian cari dari referensi buku-buku, dari internet juga, itu yang sudah kalian cari mengenai pengertian-pengertian sosiologi dari berbagai tokoh ya. Misalnya ada Hasan Sadli, Max Weber, Paul B. Horton, Peter L. Berger, Pitirim Sorokin, Surjono Sukanto, Selo Sumarjan, William F. Ogburn, dan Mayer F. Nimkov ya. Dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya juga yang sudah kalian cari sebelumnya ya. Jadi intinya yang disebut dengan sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sudah ketemu ya benang merahnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, jadi ciri-ciri sosiologi itu, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan yang ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat empiris, yang artinya dalam mengkaji suatu permasalahan, sosiologi didasarkan pada observasi atau pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira. Sifat empiris ini sering kali dihubungkan dengan sifat ilmu yang dapat diuji dengan fakta. Yang kedua, bersifat teoritis, yang artinya sosiologi selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dan hasil-hasil observasi atau pengamatan. Abstraksi tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga membentuk teori. Yang ketiga, bersifat kumulatif, yang artinya teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada dan kemudian diperbaiki, diperluas, serta diperhalus. Teori-teori di dalam sosiologi saling melengkapi satu sama lain karena tidak ada satupun teori yang sempurna. Selanjutnya adalah bersifat non-etis. Sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya suatu tindakan sosial, melainkan untuk menjelaskan fakta
fakta secara analitis atau melalui penyelidikan terhadap suatu peristiwa dan bagaimana dampaknya. Jadi ciri-ciri sosiologi yang terakhir yang bersifat non-etis di sini menunjukkan bahwa sosiologi itu tidak mempersoalkan baik buruk sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi melihat bagaimana fakta yang terjadi, bagaimana realnya. Selanjutnya adalah objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat. Masyarakat sebagai objek studi sosiologi merujuk pada sejumlah manusia yang telah sekian lama hidup bersama. Mereka juga telah menciptakan berbagai pengetahuan, berbagai peraturan pergaulan hidup. Ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Di dalam manusia saling mengerti, merasa, dan mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dari hidup bersama tersebut. Yang kedua, memiliki sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ketiga, manusia yang hidup bersama merupakan suatu kesatuan. Keempat, manusia yang hidup bersama merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan di mana setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya. Selanjutnya adalah sifat hakikat sosiologi. Ada beberapa sifat hakikat yang dapat menggambarkan ilmu pengetahuan. Macam apakah sosiologi tersebut? Sifat hakikat sosiologi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi adalah suatu ilmu sosial. Mengapa sosiologi termasuk ilmu sosial? Karena sosiologi pada dasarnya mempelajari tentang fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi berusaha memahami perilaku dan interaksi kelompok serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap anggotanya. Kedua, sosiologi bukan merupakan disiplin ilmu yang normatif, melainkan suatu disiplin ilmu yang kategoris. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Artinya, sosiologi tidak menetapkan apa yang seharusnya terjadi. Pandangan-pandangan sosiologi tidak dapat menilai apa yang buruk dan apa yang baik. Sosiologi dapat menetapkan bahwa suatu masyarakat memiliki nilai-nilai tertentu, tetapi tidak dapat menentukan bagaimana nilai-nilai tersebut seharusnya. Ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni. Ilmu pengetahuan murni merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak serta hanya untuk mempertinggi mutu. Sosiologi bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta masyarakat yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang terjadi di masyarakat, tetapi tidak menentukan apa yang seharusnya masyarakat lakukan. Selanjutnya,
Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Artinya, apa yang diperhatikan sosiologi adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat dan bukan hanya wujud konkret peristiwa itu sendiri. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum umum dari interaksi antar manusia dan struktur masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris dan rasional. Hal ini menyangkut metode yang digunakan. Sosiologi didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum yang artinya sosiologi mempelajari gejala yang umum dan selalu ada pada setiap interaksi manusia. Pusat perhatian sosiologi mungkin bersifat umum, tetapi lapangan penyelidikannya bersifat umum, yaitu kehidupan manusia. Cabang-cabang ilmu sosiologi. Seperti yang sudah dijelaskan, sosiologi mempelajari kehidupan dalam masyarakat dengan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan. Untuk menganalisis cara hidup dan bergaul manusia perlu dipelajari sifat-sifat biologi manusia seperti perasaan lapar, sakit, takut, dan kebutuhan biologis lainnya yang lebih banyak diatur oleh peradaban masyarakat. Analisis seperti ini akhirnya melahirkan cabang-cabang sosiologi sebagai berikut, seperti kriminologi, yaitu mengkaji tindak kriminal dan penyebabnya serta usaha-usaha pengembangan berbagai metode pencegahan kejahatan. Demografi, mempelajari bentuk komposisi dan persebaran populasi manusia. Ekologi manusia, mempelajari cara-cara seseorang mendapatkan dan menggunakan kekuasaan dalam suatu sistem politik, termasuk munculnya berbagai gerakan politik. Psikologi sosial, mempelajari tingkah laku sosial yang dilakukan oleh individu dan hubungannya dengan individu lain dalam suatu masyarakat. Sosiolinguistik, mempelajari cara manusia menggunakan bahasa dalam berbagai situasi masyarakat. Sosiologi agama adalah bagian dari ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan gejala kemasyarakatan dengan agama. Sosiologi pendidikan yang mempelajari dan memahami bagaimana lembaga pendidikan mentransformasikan perilaku budaya dan tradisi masyarakat. Sosiologi ilmu pengetahuan mempelajari mitos dalam masyarakat, pandangan hidup, ilmu pengetahuan dan pengaruhnya terhadap sikap dan tingkah laku. Sosiologi hukum serta mempelajari hubungan antara hukum formal yang ada di masyarakat dan berbagai pola sosial seperti ekonomi, tradisi, budaya, dan hubungan keluarga. Sosiometri berhubungan dengan pengukuran secara ilmiah mengenai hubungan antara anggota-anggota kelompok. Alat ukurnya disebut sosiogram, yaitu sebuah diagram yang digunakan untuk menunjukkan keluasaan dan kedalaman hubungan masing-masing anggota kelompok. Sosiologi urban mempelajari kondisi dalam masyarakat dan masalah sosial yang terjadi di kota-kota. Cabang ilmu ini juga mempelajari hubungan ras dan perencanaan kota. Ya, dan masih banyak lagi cabang-cabang ilmu sosiologi lainnya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana sejarah perkembangan sosiologi.
lahirnya sosiologi di negara barat. Jadi sekitar abad ke-19 terjadi perubahan revolusioner yang berpengaruh ke seluruh dunia. Peristiwa yang menyebabkan perubahan revolusioner pada saat itu yaitu Revolusi Amerika, Revolusi Industri, Revolusi Prancis. Ketiga revolusi ini pemicu munculnya masyarakat baru. Pada saat transisi menuju masyarakat baru tersebut, maka lahirlah sosiologi. Tokoh-tokoh sosiologi, salah satunya ada Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Max Weber, Charles Horton. Ya. Auguste Comte di sini menciptakan istilah sosiologi pada tahun 1839 terhadap keseluruhan pengetahuan manusia mengenai kehidupan bermasyarakat. Maka lahirlah sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Inilah yang disebut tahap pemikiran awal sosiologi. Oleh karena itu, Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Yang kedua, Karl Marx. Sumbangan utama Marx bagi sosiologi terletak pada teorinya mengenai kelas sosial. Herbert Spencer, menurutnya, objek kajian sosiologi yang paling pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Kemudian Emile Durkheim. Durkheim sering disebut sebagai ilmuwan sosial yang mempelajari perkembangan teori fungsionalisme struktural. Durkheim melihat setiap masyarakat memerlukan solidaritas. Ia membedakan dalam dua tipe utama, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis, di mana solidaritas mekanis didasarkan pada persamaan yang biasanya ditemui pada masyarakat sederhana. Solidaritas organis ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar individu atau kelompok lain. Masyarakat tidak lagi memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Lambat laun dalam pembagian kerja masyarakat muncul diferensiasi dan spesialisasi yang semakin berkembang sehingga solidaritas mekanis berubah menjadi solidaritas organis. Selanjutnya Max Weber salah satu pandangan Max Weber tentang sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial yang berupa menelusuri nilai kepercayaan, tujuan, dan sikap yang menjadi penuntun perilaku masyarakat. Terakhir, Charles Horton Cooley mengembangkan konsepsi mengenai hubungan timbal balik dan hubungan yang tidak terpisahkan antara individu dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kajian sosiologi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Hal tersebut dikarenakan sosiologi mencakup semua bentuk interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di dalam lingkungan masyarakat. Hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu lain dapat digambarkan pada hubungan sosiologi dengan ilmu antropologi. Masyarakat adalah objek kajian sosiologi, sedangkan kebudayaan merupakan pokok antropologi. Masyarakat dan kebudayaan
saling berhubungan. Kebudayaan selalu bercorak sesuai dengan masyarakat. Masyarakat berhubungan dengan susunan serta proses hubungan antara manusia dan golongan. Adapun kebudayaan berhubungan dengan isi atau corak dari hubungan antara manusia dan golongan. Oleh karena itu, baik masyarakat atau kebudayaan sangat penting bagi sosiologi dan antropologi. Hanya saja penekanan keduanya berbeda. Yang kedua, hubungan sosiologi dengan ilmu sejarah. Keduanya merupakan ilmu sosial yang menelaah kejadian dan hubungan yang dialami masyarakat. Sejarah menggambarkan apa yang dialami manusia selama hidupnya di dunia, terutama sejak manusia mengenal peradaban. Adapun sosiologi memperhatikan masa silam, tetapi terbatas pada peristiwa yang merupakan proses kemasyarakatan dan timbul dari hubungan antar manusia dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Para sosiolog selalu memberikan persoalan sejarah kepada ahli sejarah sehingga ilmu sejarah dipengaruhi oleh perkembangan sosiologi. Dengan demikian, antara sejarah dan sosiologi mempunyai pengaruh timbal balik. Ketiga, hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dan sosiologi sama-sama mempelajari tingkah laku manusia. Namun, ekonomi mempelajari tindakan manusia dari segi ekonomi, yaitu usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dengan keterbatasan barang dan jasa yang tersedia. Misalnya, ilmu ekonomi berusaha memecahkan persoalan yang timbul karena tidak seimbang antara kebutuhan manusia dengan jumlah sumber daya, serta mempelajari usaha untuk menaikkan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun sosiologi mempelajari unsur-unsur kemasyarakatan secara keseluruhan. Sosiologi mempelajari bagaimana manusia berinteraksi, bekerja sama, dan bersaing dalam upaya-upaya pemenuhan kebutuhan. Terakhir, hubungan sosiologi dengan ilmu politik. Ilmu politik mempelajari kehidupan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan. Misalnya, upaya manusia untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Adapun sosiologi mempelajari sisi masyarakat dari yang bersifat umum dan berusaha mendapatkan pola-pola umum darinya. Misalnya, sosiologi menggambarkan kekuasaan yang merupakan inti dari ilmu politik sebagai salah satu bentuk interaksi disosiatif yang dapat berbentuk persaingan dan bahkan konflik atau pertikaian. Demikian video pembelajaran pada pertemuan ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.